Salam sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, berkarya tetapi berserah, itulah topik yang akan kita angkat jadi pokok bahasan dalam bincang-bincang kita hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Saud dan Yoga. Shalom Saud. Shalom Bani. Shalom Yoga. Shalom Ani, shalom pemirsa. Dan pemirsa tentu saja hadir bersama kita pendeta kita, Pendeta Bigman Sirait, yang akan bantu kita kejar setiap pertanyaan, gali setiap jawaban. Shalom Pak Bigman. Salam manis. Saudaraku yang kekasih, bicara tentang bagaimana bekerja tetapi juga saat bersamaan berserah adalah sebuah paradoks, tetapi memang itulah keimanan. Karena itu menggumuli memahami kebenaran bukanlah barang sederhana. Ya, saya adalah orang yang selalu belajar dan tahu bagaimana berbuat sesuatu ini. Tapi kemudian saya belajar lagi boleh apa tidak boleh. Sehingga kadang-kadang saya tercabik-cabik. Ya, saya tahu kalau mau maju caranya ini. Tetapi kemudian saya gumuli, Tuhan tidak mau seperti itu. Saya ikuti maunya Tuhan, tapi kadang saya juga nggak kuat. Sehingga mulai berpikir, sebetulnya ini mau Tuhan apa bukan ya? Betapa beratnya. Karena itu jangan naif jadi orang Kristen, sekalipun banyak orang menyederhanakannya. Jangan naif jadi orang Kristen, lalu tertipu karenanya dan kemudian kecewa dan beranggapan Tuhan tidak memperhatikannya. Padahal dialah yang tidak waspada. Namun sebelum lanjut kita akan berdoa dulu dan kita minta Pak Saud untuk pimpin dalam doa. Berkat-Mu Tuhan terus boleh terjadi di dalam hidup kami seperti pada hari ini Tuhan. Berkat ajaran firman-Mu akan mengajar kami untuk hidup lebih lagi seturut kehendak Tuhan. Berkarya tapi berserah. Biarlah diskusi kami pada hari ini boleh Engkau berkati menjadi suatu pencerahan yang boleh akan dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Bigman Sirait. Berkarya tapi berserah untuk kami mengetahui lebih dalam lagi. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Saudaraku yang kekasih, menarik di dalam kitab Injil Lukas pasal 14. Lukas 14, bacaan ini agak sedikit panjang supaya saudara dapat satu gambaran. Dikatakan begini ayat 27 dan seterusnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, kalau kita membaca bagian ini menarik. Ketika Yesus membuat semacam satu perbandingan yang tidak lazim. Dia berkata kalau mau ikut dia, ya memikul salibnya mesti berani betul-betul, artinya menderita ikut dia. Ya, artinya dia mau mengatakan kamu harus tahu konsekuensinya kalau kamu ikut Kristus. Ternyata banyak orang memang ikut Yesus tidak tahu apa konsekuensinya. Termasuk kalau dalam cerita Alkitab ada seorang ahli Taurat menawarkan diri untuk menjadi murid Yesus. Dia tidak tahu konsekuensinya, karena itu Yesus menjawab, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya. Dan Yesus menyuruh orang untuk kemudian belajar menghitung kalau mau membangun rumah, buat anggaran biaya.
Berapa yang diperlukan? Silakan bangun, tapi hitung dulu uangmu cukup apa enggak. Jadi kita tidak diajar petantang-petenteng untuk mengerjakan sesuatu, nanti iman-iman saja. Ini yang ngomong langsung Tuhan Yesus. Jadi otak kita ini adalah anugerah ilahi yang diberikan kepada kita. Tetapi anugerah ilahi ini harus dikembalikan untuk kemuliaan ilahi, kan begitu toh? Nah itu yang jadi perlu. Makanya Alkitab juga bilang takut akan Tuhan, permulaan hikmat atau pengetahuan. Yang kedua, contohnya. Lalu dikatakan kalau engkau mau pergi berperang, lalu dikatakan begini, waktu kau mau pergi berperang, kamu akan mempertimbangkan dulu kan sanggup apa tidak dengan 10.000 orang. Kalau dia mendatangi kamu dengan 20.000 orang, artinya 2 lawan 1. Kalau 2 lawan 1 kamu kalah, sebelum dia tahu kamu 1, dia 2, sebelum dia tahu kamu 10.000, dia 20.000, kirim utusan untuk melakukan perdamaian. Semoga dalam hitung-hitungan dia juga memperhitungkan dan ngeri lalu berdamai. Dengan demikian, kamu meraih kemenangan. Karena berdamai dengan orang lebih kuat adalah kemenangan. Ya, jadi kita melihat sekali nuansa bagaimana membuat sebuah rencana yang elegan, bagaimana memikirkannya dengan baik dalam kehidupan kita. Ya, saya pernah berkhotbah di dimensi iman Kristiani. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, tidak dalam konteks itu. Tetapi itu bicara bagaimana bergantung sama Tuhan. Tetapi dalam konteks ini, bagaimana Tuhan mengajar kita berhitung bukan berarti kita tidak bergantung pada Tuhan. Nah, ini harus menarik. Sehingga apa yang kita lakukan harus kita lakukan sebagai bagian kita. Hasilnya Tuhan yang menentukan. Karena itu dalam kitab Injil Matius, Yesus pernah berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan padamu. Dia menambahkan, itu rezeki. Tapi mencari kerajaan Allah kebenaran, melakukan berdasarkan rencana, ya, terus aksi daripada rencana, itu adalah bagian kita. Nanti menambahkan hasil rezeki, itu bagiannya Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kita melihat segala sesuatu menjadi penting dalam kehidupan kita, harus dilakukan secara berimbang. Begitu juga ketika kita bagaimana belajar dan berkarya, itu harus. Tetapi berserah pada Tuhan dalam perjalanan hidup kita, itu harus. Itu sebab berserah dalam Alkitab tidak bentuk pasif, tetapi bentuk yang aktif. Melakukan bagianmu, berserahnya itu biar Tuhan lakukan bagiannya. Sehingga kamu tidak pernah 100% dalam dirimu. Tapi awas, jangan terus bilang Tuhan yang 100% lalu kamu masa bodoh. Karena Tuhan tidak mau itu. Dia sudah memberi investasi kepadamu, kesempatan, dia memberi investasi padamu, kemampuan, dia memberi investasi kepadamu, otak yang bisa kita pakai. Maka harus bertanggung jawab. Itu hidup orang Kristen. Begitu, Anis. Ya, terima kasih Pak Bigman. Saud, Pak Bigman barusan jelaskan buat kita bagaimana Alkitab mengajarkan pada kita untuk berencana, untuk berusaha, untuk berkarya juga. Terlebih dari itu, Alkitab juga di salah satu bagiannya bahkan mengkategorikan perilaku malas setara dengan sikap berdosa. Di lain pihak, Alkitab juga berbagi buat kita perumpamaan mengenai, bukan perumpamaan sebetulnya, Alkitab berbagi pembelajaran pada kita perihal burung kecil dan bunga liar yang dalam kerapuhannya, dalam ketidakberdayaannya Tuhan jaga sedemikian rupa dan menjadi indah sedemikian rupa. Adakah yang kontradiksi di sana, Saud? Berkarya dan berserah, tapi berserah. Memang menurut saya ada 2 aspek yang menjadi dasar dalam diri saya ya. Yang pertama ada aspek etika moral. Ketika saya waktu kecil sudah dibimbing orang tua, saya harus bersekolah. Itu suatu karya saya. Bersekolah dari SD, SMP, SMA, kemudian tingkat fakultas, kemudian selesai bekerja. Dan terakhir saya menikah, itu berhubungan juga ya. Itu ya aspek yang etika moral. Yang kedua memang lebih dalam lagi sebenarnya aspek teologis. Kalau saya baca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28 ketika firman Tuhan katakan beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, kuasailah mulai dari ikan, laut, burung di udara, kemudian binatang melata. Jadi di sini adalah suatu perintah dari Tuhan untuk kita melakukan suatu karya atau suatu pekerjaan. Nah, akhirnya ketika kita melakukan pekerjaan itu adalah
kembali kepada sesuai turut atau perintah Tuhan. Dalam kehidupan saya, aplikasi bahwa saya saat ini sebagai berusaha dalam bidang farmasi, medical. Cerita saya ini begini, bahwa saya ini sering ikut tender, begitu ya. Ketika kami ikut tender sesuai dengan peraturan, ya kami masukkan penawaran ya. Ini saya bicara pada masa lampau ya. Itu apakah kita masukkan suatu penawaran itu cukup di situ, kemudian kita berserah, tetapi di lain pihak juga ada yang menyerahkan, kemudian dia juga masih kasakusuk untuk menjadi pemenang, begitu ya. Tapi beruntung saya tidak bicarakan tender lalu, pada tender sekarang ini ada terjadi suatu perubahan karena memang interaksi sering dengan manusia bisa timbul ada sesuatu yang kolusi. Tetapi sekarang dalam pengadaan ada yang namanya LPSE, jadi lembaga pengadaan secara elektronik itu meminimalkan terjadi kolusi begitulah. Jadi memang berserah ini dalam pengertian sebenarnya kalau saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, berserah kepada kemampuan diri dan juga kepada yang lebih kuasa, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, Yuke berusaha tapi berserah. Jika berserah kita definisikan sebagai iman kita sepenuhnya pada kemutlakan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Ketika kita mengaplikasikan itu dalam keseharian kita, apa yang bisa salah di situ ya Yuke? Ya, itu yang saya pikir memang jadi pergumulan. Saya nggak tahu orang lain, tapi saya sendiri. Misalnya batasan yang namanya cukup. Artinya saya lakukan ini, ya udah itu batasan saya. Artinya kalau saya lampaui itu seperti tadi, apakah saya perlu kasak-kusuk lagi, atau saya betul-betul ya udah menyerahkan harga lalu duduk manis tunggu hasilnya, atau seperti apa nih misalnya. Atau kalau saya jadi duduk manis, saya kurang berjuang, gitu kan? Padahal kita tahu nih kompetisi sekarang ini demikian ketat. Nah, termasuk juga penghasilan. Saya mesti terus kerja keras sampai berapa jam sih satu hari, gitu kan? Saya kayak nggak percaya Tuhan akan pelihara hidup. Tapi pikir-pikir anak nanti gede, biaya makin gede nih sekolah. Jadi tabung mesti lebih banyak. Nah ini tapi batasannya apa sih? Kayak kita nggak percaya untuk pendidikan apa Tuhan nggak kasih sih nanti gitu. Nah ini stop yang seperti itu berkata cukup, itu yang paling sulit. Nah jadi kalau tadi ngitung-ngitung anggaran nih, kan maksudnya itu juga kita bagaimana berhitung yang cukup kan ini. Bertempur juga kita tahu dengan 10.000 lawan 20.000 cukup ini. Nah tapi sampai berapa jauh sih ini kita bisa tahu bahwa ini kita cukup. Nah bahwa berikutnya itu ya itulah kita harus pasrah itu, berserah kepada Tuhan. Ini Pak Bigman kali bisa bantu kita nih Pak. Ketika kita 10.000 musuh datang 20.000, mari kita negosiasi. Dengan segala kemampuan kita negosiasi. Ada dua kemungkinan, dia mau apa tidak mau. Kalau kemudian kita sudah lakukan bagian kita, dia mau, thanks God, Tuhan tolong kita dengan dia mau. Kalau dia nggak mau, thanks God, berarti Tuhan izinkan kita maju. Nah, kan pengujian ini jadi penting. Tapi jangan juga waktu dia nggak maju, thanks God, padahal kita belum berusaha maksimal. Maka hancurlah babak belurlah kita. Jangan bilang Tuhan nggak tolong. Nah itu sebab peran kita itu penting. Tetapi yang bagaimana kalau kemudian saya sudah bergumul maksimal, lalu peranglah 10.000 lawan 20.000, kalah juga. Thanks God, karena Tuhan pasti punya plan yang lain. Nah kita bagaimana terus melihat bimbingan Tuhan itu digiring kepada satu titik. Nah ini yang seringkali kita pahami salah. Ini saya hancur nih gara-gara berserah sama Tuhan. Ya enggak lah kan gitu. Nah ini yang jadi kacau. Atau kemudian dia berkata, gara-gara ini saya sukses nih karena berserah pada Tuhan. Padahal tadi dia kasak-kusuk segala macam, bisa bikin hitam jadi putih misalnya kan. Lah kok jadi dari Tuhan? Itu mah hantu juga bisa bikin sukses. Nah karena itu bagaimana kita sebetulnya berkarya dan berserah tadi menjadi sebuah balance, ukurannya adalah kebenaran. Mengukur tiap usaha maksimal apa tidak, benar apa tidak, kan gitu ya, adil apa tidak, itu mesti diukur. Jadi usaha itu mesti diukur dulu maksimalitasnya tadi, maksimal nih, oke. Tapi yang kedua, lu maksimal benar apa enggak nih? Benar nih, oke. Berkeadilan apa enggak nih? Adil nih, oke kan gitu ya. Sehingga ini sesuai dengan kebenaran yang Tuhan mau kita lakukan. Apapun hasilnya, kita berserah.
Tapi apapun hasilnya Tuhan akan tolong. Mungkin kalah secara kuantitatif, tapi next day kita akan tahu, ternyata kalah ini malah bawa kita ke tempat lain. Yang ternyata membuat justru lebih tenang. Nah, fenomena terhadap hasil, ini yang seringkali menjebak kita. Karena menurut kita kalau sudah berserah nanti hasilnya langsung A atau langsung B seperti yang kita mau. Ketika lain kita jadi kecewa. Penyerahan kita berhenti. Padahal penyerahan ini masih terus berlanjut. Begitu. Sehingga itu menjadi pertandingan sengit di dalam kehidupan kita. Maka mengukur diri tadi, maksimal apa tidak, benar apa tidak, adil apa tidak, itu perlu sekali itu. Ya. Begitu. Pak Bigman, kalau bicara soal mengukur kapasitas diri, ada contoh dalam Alkitab Musa. Bedanya memang di masa itu Musa punya kelebihan dibanding kita, dia berbicara langsung dengan Tuhan. Ketidakmampuannya untuk berbicara, ini kalau kita lagi ngomong soal mengukur diri, itu Tuhan katakan tidak harusnya jadi alasan buat dia untuk tidak melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Sementara Pak Bigman berulang kali mengatakan pada kita, ya ukurlah dirimu sebelum kemudian lakukan sesuatu. Lalu kalau itu disandingkan Pak dengan apa yang Tuhan lakukan terhadap Musa, bagaimana saya tahu bahwa saya sedang tahu diri karena saya tidak punya kemampuan berbicara, ya janganlah mencoba menjadi presenter atau menjadi host di salah satu talk show atau Saya pikir menarik kalau soal Musa, bukan Musa tidak mampu, lebih kepada Musa tidak mau. Ya. Dia berpikirkan kepemimpinan itu hanya bicara. Tapi kalau kita mengukur di dalam ukuran hidup seluruh orang Israel, siapa yang best of the best? Ya Musa lah. Dia pernah tinggal di istana, dia pernah belajar hebat luar biasa. Tapi Musa juga enggan untuk kembali ke Mesir karena dia dengan maksud baik membela bangsanya, itu yang membuat dia jadi buron. Jadi untuk apa saya balik pada saudaraku yang menolak aku? Ada sakit hati ya. Dan saya pikir hitungan Musa matematisnya betul sih, takut ditolak. Tapi bukan Musa tidak mampu, ada kekecewaan itu. Nah, Musa mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan dengan memperhitungkan pengalaman yang dia punya. Itu yang Tuhan nggak mau. Apa yang kau nggak bisa? Sampai Tuhan kasih uji. Ayo masukkanmu, bikin ini, bikin. Sampai dia nggak bisa ada alasan lagi. Ya, ini menjadi perlu. Jadi persoalan Musa itu bukan tidak mampu, tapi lebih kepada tidak mau. Tetapi tidak maunya kita bisa ngerti. Saya kalau jadi Musa juga udah pernah menolong kecewa, suruh balik nggak mau lagi. Tetapi kan repotnya kalau ikut Tuhan tadi kan itu. Satu kali kamu ditolak, emang kenapa kalau dua kali? Waduh, ini yang bikin repot. Yang kedua, Alkitab juga mengajarkan kepada kita ketika Tuhan berkata begini, berilah berdasarkan apa yang ada padamu. Tuhan nggak minta nggak yang ada padamu, yang ada padamu. Jadi kan mesti ngukur diri toh. Jadi itu clear sekali. Jadi Tuhan persembahan janda miskin yang tidak sebesar persembahan janda kaya. Justru janda miskin itu yang direspek Tuhan. Karena dia memberi berdasarkan kemampuan yang ada pada dirinya. Sementara janda kaya itu sebetulnya memang besar sekali pemberiannya, tapi dibanding kekayaannya itu cuma pernak-pernik saja itu. Sisa-sisa saja itu. Yang ketiga, ada 3 orang diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tuannya pulang, tanya mana yang 5? 10. Bagus. Yang 2, 4. Jahat kamu, kenapa nggak jadi 10? Enggak. Bagus. Karena dikasih capital 2. Jadi majikan nggak tuntut 10. Yang dituntut 10 itu karena apa? 5. Sesuai kapasitasnya. Yang celaka sih yang 1. Kau Tuhan yang kejam, menuai di mana tidak menabur. Jadi aku simpan. Gobloknya nggak karu-karuan. Udah tahu Tuhannya kejam, bukannya ditanam. Itu orang beragama yang seringkali sok tahu bikin Tuhan jadi marah. Nah makanya kalau 1 mestinya jadi 2. Kapasitas toh, ukur kan? Nah maka ukurlah. Kalau sampai orang bilang gini, saya nggak bisa ngukur diri saya Pak. Saya juga nggak tahu lagi. Sorry, karena apa? Karena kalau kau tidak tahu siapa kau, saya udah nggak tahu lagi siapa yang mesti kasih tahu kamu siapa kamu. Gitulah logika sederhananya ya. Jadi kita mesti belajar menemukan diri kita karena apa? Kasihlah sesama manusia seperti apa? Dirimu, ukurannya kan dirimu mengasihi. Kalau kamu nggak bisa ukur dirimu, saya sudah nggak tahu lagi. Gitu. Bang Bigman, ini kan ngomong selalu soal proses hidup ya. Jadi kita bukan lagi ngejar yang di ujungnya hasilnya seperti gimana, tapi diharapin ketaatan ini waktu kita jalan.
Nah, tapi kan ada banyak di sekeliling kita hal-hal yang kita memang mesti pakai otak nih. Tapi bagaimana kita bisa menemukan yang tersembunyi, misalnya kita mau pilih pacar gitu kan. Kan selalu kalau dalam masa pacaran baik-baik aja. Atau juga kalau kita mau menghadapi kematian lalu mesti cari asuransi dan lain-lain. Ini semua sampai berapa jauh nih sih sebetulnya kita tuh di dalam konteks tetap beriman, tapi juga dengan planning yang benar begitu kan, menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu berhitungnya. Ya, mungkin setelah ini Saud kita bisa angkat juga berbagai contoh lain dalam keseharian kita yang memang kita hadapi dan umumnya itu lalu jadi polemik buat kita sendiri, apakah kita sudah memasuki wilayah yang seharusnya tidak kita masuki. Artinya kita benar-benar berkarya dengan tepat dan kita berserah mengandalkan Tuhan dengan tepat gitu. Ada 3 aspek penting. Tersurat, itu Alkitab ya, boleh tidak boleh kan kita tahu. Maka di dalam tersurat itu dengan segera kita tahu, carilah pasangan yang seiman. Carilah yang sepadan. Kalau kau 17 jangan cari yang 70 kan kira-kira gitu ya. Namanya kan nenek-nenek tua. Apa yang kau mau dari 70? Nunggu matinya Pak supaya dapat warisan. Ini anak 17 kurang ajar namanya ya. Jadi carilah yang sepadan tadi ya. Sehingga kamu sepadan dalam tipikal apa yang mungkin bisa di-maintain. Jangan berurusan dengan orang yang saking cantiknya tapi kamu tidak cocok banget sebetulnya. Tahu ini bakal berat, masih nerobos saja demi cantiknya. Siap-siap sajalah kau masuki malapetaka. Jangan doa bilang Tuhan lepaskan kami dari sini karena kamu yang masuk ke sana. Jadi jangan mencobai Tuhan. Jadi tadi kan kapasitas yang tersurat tadi kita sudah tahu. Yang kedua tersirat. Sesudah kita tahu dia seiman, kita tahu dia sepadan semua oke. Tapi tersirat dalam hal itu adalah the quality-nya. Hidup moralitasnya ini kan nggak bisa kelihatan kan sebelum jalan. Jadi pacaran makanya ada masa pacaran. Tahulah kita dia ini oke apa tidak oke. Tetapi kemudian pacar kita ini bisa nyembunyiin kelemahannya. Nunggu 2-3 tahun kan masih jago lah orang ahli ya. Ntar kalau udah kawin bertahun-tahun baru nggak ahli kan kira-kira gitu. Jadi dia pintar karena memang sudah punya tujuan jahat. 2-3 tahun dia jaga asal dapat dia ini orang gitu ya. Nah ada yang ketiga hati nurani. Tuhan selalu berbicara pada kita lebih dari apa yang kita bisa. Tuhan kasih tahu pada kita hati nurani kita. Pacaran setahun 2 tahun kayaknya oke semua, tapi kok saya rasa gelisah ya. Kok saya rasa ini ya. Akhirnya saya share sama temen. Cobalah kamu doain. Ya, saya juga bingung. Share lagi sama kawan lain. Tahu-tahu kawan yang pernah saya share, saya nggak ketemu telepon. Lu hati-hati lu, gue baru tahu lu. Tuh anak bla 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 bla. Saya kaget. Lalu berhenti, belum jadi menikah. Begitulah Tuhan menjaga anak-anaknya. Tapi nggak bim salah bim, Tuhan ngomong dari langit sana, putus. Itu Bang Saud yang teriak-teriak, kan gitu ya. Jadi bukan Tuhan. Jadi ini mesti dilihat dulu. Nah aspek seperti inilah yang kemudian kita dalami dalam 3 tahap tadi. Jadi surat tadi itu clear lah ukuran-ukuran. Tersirat itu pengalaman perjalanan kita, tapi bisa masih ketipu kita ini. Yang ketiga hati nurani. Nah kalau hubungan kita sama Tuhan nggak beres, hati nurani kita nggak peka. Ya, Pak Bigman. Ada loh gereja yang mengajarkan jemaatnya bahwa berobat ke dokter itu bukti sikap tidak beriman. Coba kita tanya yang dagang farmasi nanti marah-marah dia nggak laku lagi jualannya nanti. Gimana sih Saud? Ya kan Saud? Iya, Tuhan kan memberikan talenta yang berbeda-beda atau karunia kan. Kalau si dokter diberikan karunia untuk menyembuhkan, begitu kita tidak ke dokter, bagaimana dia akan bisa bertumbuh gitu ya. Saya rasa itu pemahaman yang keliru lah. Saya rasa itu. Ya. Jadi ini memang menarik karena Yesus sendiri ngomong orang sakit perlu apa? Iya ngomong Tuhan Yesus kok. Jadi kok pendeta ngomong nggak boleh? Kan nggak tahu lah kalau pendetanya lebih pintar dari Tuhan Yesus kan itu aja logikanya kan. Misalnya ada yang bilang, wah kalau orang sakit itu terkutuk, gitu kan. Itu pasti Tuhan marah. Ya kalau gitu Yesus salah lagi. Karena pernah murid-murid juga ngomong pada orang buta sejak lahir, Yohanes 9 itu toh. Guru kenapa dia buta sejak lahir? Dosa dia atau bapak emaknya? Yesus bilang bukan dosa orang tuanya, bukan dosa dia. Jadi dosa siapa dong? Bukan siapa-siapa. Lalu kenapa dong? Supaya Tuhan dipermuliakan. Lalu sembuhlah orang itu. Siapa tabibnya? Yesus. Memang dengan cara supranatural, tapi artinya ada penyembuhan.
Dokter itu natural. Apa bedanya sih supranatural dengan natural? Karena objeknya sama, sembuh dari sakit. Kalau memang tidak boleh ke dokter sembuh dari sakit, ya juga jangan ke Tuhan Yesus minta sembuh lah, nggak fair amat. Kan gitu kan. Nah jadi saya agak khawatir kalau pendeta ini sebetulnya berharap jemaat itu tidak ke dokter supaya uangnya nggak habis, jadi perpuluhan aja disetor kira-kira begitu ya, supaya bisa didoakan dan dia sembuh. Kira-kira kan apa begitu? Jangan sampailah begitu. Ya. Nah oleh karena itu perlulah kita untuk menalar dengan jujur. Lah yang kasih otak ini kan Tuhan bukan setan. Ya tapi pikiran itu jahat loh Pak. Ya kalau pikiranmu dikuasai setan ya jahat. Iya. Tapi kalau pikiranmu dikuasai Tuhan ya baik. Yuka tadi bilang asuransi juga bukti sikap tidak beriman. Yuka sendiri punya asuransi. Tapi Iya. Yuka punya asuransi. Jadi dia ragu dia beriman apa enggak. Jadi hati-hati nggak apa-apa. Saya lupa anak saya kayaknya yang paling bontot deh ya. Yang masih sempat istri saya itu atur asuransi apa namanya? Pendidikan. Supaya nanti kalau kuliah apa terus jalan lah kira-kira begitu. Ya. Jadi asuransi adalah sebuah kebijakan kita mengelola. Ya. Kadang-kadang saya suka orang Kristen ini kelewatan. Kita melihat tidak boleh berurusan dengan alkohol, padahal orang dibius alkohol. Itu di luar, dia makan tape 7% alkoholnya. Nah, tetapi jangan mabok, betul. Nah, kalau ada bagian minuman yang untuk kesehatan itu mengandung alkohol, jangan terus dibilang haram. Jadi kan mesti ada perhatian seriusnya. Begitulah asuransi. Kamu punya uang dulu, simpan di bawah bantal, muncul konsep bank, taruh di bank lah. Bawah bantal dapat bank dapat bunga, habis bunga lama-lama kok cuma bunganya kecil ya, muncul deposito tapi nggak boleh diambil sekian bulan gitu ya, berjangka. Dari deposito kok masih kecil ya, ada usaha lalu dijual obligasi, bunganya lebih gede lagi. Tapi yang paling liquid sekarang kan saham gitu ya. Nah nyimpen duit itu macam-macam, bisa di saham tadi, bisa di tabungan, bisa di asuransi. Asuransi kan nyicil untuk nanti. Loh, Pak kalau asuransi jiwa kenapa? Emang kenapa? Lah kan hidup mati di tangan Tuhan. Yang bilang hidup mati di tangan asuransi siapa? Situ kan kalau pasang asuransi uangnya bukan buat yang mati. Nggak ada uang asuransi menjamin kamu tidak mati. Ini kan naif sekali. Itu adalah asuransi jiwa, saya mati anak saya dapat warisan. Itu aja kok. Ya. Mirsa, ada lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan menarik yang akan kami angkat dalam episode Dimensi Iman Kristiani berikutnya. Itu sebabnya tetap senantiasa setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani yang melalui pelayanan media Antioquia Pama memang kami rancang dan kami siapkan khusus bagi saudara. Kita syukuri iman Kristen kita saudara, kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kita berkarya tapi berserah menjadi pergumulan tersendiri yang tak mungkin Anda hindari. Karena itu jangan jadi seorang penakut dalam hidup ini. Biarlah hidup kita sungguh-sungguh ada dalam rancang bangun Tuhan. Dan kita hadir di kehidupan nyata, tak melarikan diri dari pertandingan. Itulah Kristen yang sejati. Jangan bingung lagi soal banyak hal yang memang seringkali dibuat bingung karena berbagai ceramah yang menurut saya seringkali tidak komprehensif dan kurang bertanggung jawab. Semoga Anda diinspirasi oleh program kita Dimensi Iman Kristiani. Terus doakan. Jangan lupa saran saudara, kritik saudara, usul-usul boleh berikan. Terima kasih untuk doa dan dukungan yang saudara berikan. Kita akhiri pertemuan kita berdoa. Kita minta Pak Yuka pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ada banyak hal di sekeliling kami yang membuat kami sering ragu-ragu dan ada di dalam situasi dilematis. Tapi kami percaya Bapa, Engkau memberikan pada kami hati nurani dan kebijaksanaan di dalam cara pikir kami untuk terus belajar dari firman-Mu supaya kami boleh menemukan hal yang penting dan tetap kami rajin di dalam berkarya, tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami supaya hidup kami boleh lengkap dan perjalanan hidup kami seimbang. Nama Tuhan dipermuliakan dan apa yang kami perbuat berhasil. Kiranya Tuhan memberkati hidup kami dan kami berdoa untuk setiap pemirsa, Engkau berkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Amin.